Ya, saya ingin langsung ke Dr. Alexander Ginting. Dokter, kita sudah mendengarkan pernyataan dari salah satu anggota keluarga, Dok. Apa mungkin yang bisa dokter tarik dari kisah ya, dari akhir hayat pasien isoman kita ini, Dok? Ya, jadi kita kan sekarang di dalam era PPKM skala mikro. Jadi kalau dilihat dari PPKM skala mikro, bahwa di situ program utama adalah 3T, kemudian ada isolasi, ada karantina, kemudian ada posko desa atau posko kelurahan. Jadi ini kasus sudah positif dan kemudian sudah dilakukan isolasi mandiri di rumah. Ya. Dan kemudian ini sudah berhubungan dengan tim kesehatan atau puskesmas setempat. Dan responsif ya, Dok? Pada prinsipnya ini respons sudah bagus. Ya. Dan paling tidak sudah ada pendampingan dari RT dan RW. Nah, persoalannya kembali adalah soal sense of crisis di keluarga. Dan kemudian bagaimana melihat perjalanan penyakit dari pasien yang isoman. Pasien yang isoman itu awalnya pasti terinfeksi, kemudian gejala ringan, ada yang dengan komorbid, ada yang tidak dengan komorbid. Jadi sering COVID-nya stabil, tapi komorbidnya yang bermasalah. Atau komorbidnya juga bermasalah, COVID-nya juga perjalanannya perburukan. Ini yang harus dilihat. Jadi oleh karena itu, sebagaimana kita lihat di dashboard hari ini, ataupun kemarin, jumlah kasus harian yang positif cukup tinggi. Yang tinggi tersebut hampir sebagian besar itu adalah di rumah. Ataupun pergi ke sentra yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai isolasi terpusat. Tapi bagi mereka yang di rumah, harus benar-benar mengenal gejala dan mengenal bagaimana yang disebut dengan isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu harus ada persyaratannya. Pertama adalah gejalanya ringan. Dia tidak sesak napas. Pernapasannya di bawah 20 kali per menit. Kemudian saturasi di bawah 95. Dan kemudian bagi mereka yang isolasi mandiri, kalau dengan komorbid, berarti obat-obatnya tersedia. Apakah dia hipertensi, atau dia diabetes, ataupun PPOK, ataupun asma, ini semua harus tersedia. Jangan karena dia COVID, kemudian dia punya komorbid, dia pindah hanya fokus di COVID. Tidak boleh, harus bersamaan. Jadi dugaan saya pada wawancara sebelumnya, bahwa orang tua yang sakit ini mungkin ada komorbid. Dan yang harus kita ingat, bahwa perjalanan penyakit COVID, itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Bahwa di situ ada infeksi, kemudian ada inflamasi, yang disebut dengan peradangan. Kemudian ada yang disebut dengan koagulasi, di mana terjadi proses kekentalan darah. Kemudian juga ada desaturasi atau hipoksemi atau kekurangan oksigen. Jadi ini yang harus dilihat di dalam setiap perjalanan. Sepanjang memang kelihatan tenang-tenang, tapi di parameter dia bisa terjadi perburukan. Oleh karena itu memang di rumah ada sebaiknya temperatur harus ada. Syarat mutlak ya, syarat mutlak ya, Dok ya, syarat mutlak gitulah ya mungkin ya. Ya, bagi mereka misalnya 25.000 orang yang positif, maka dia ada di isolasi mandiri. Itu hanya 4% atau 5% saja yang datang ke rumah sakit. Selebihnya mereka di rumah. Tapi harus ada monitoring. Dan monitoring itu bisa oleh pasiennya sendiri, self-assessment namanya. Tapi boleh juga oleh pendamping yang ada di rumah. Hanya pendamping yang di rumah termasuk kontak erat juga. Sehingga pendamping juga harus memakai masker, melakukan desinfektan, sanitizer harus lengkap juga. Sehingga jangan oleh satu orang yang positif terjadi lagi
menyebar di ya. klaster keluarga. Itu yang Baik, terjadi dokter. sekarang Ya, ini Dokter yang Alex. membuat angka akhirnya makin bertambah. Iya, ini tentu edukasi juga untuk kita. Tadi kalau disampaikan, tapi sebenarnya kan segi fasilitas kesehatan sudah dekat lah, komunikasi sudah cukup baik. Kemudian ada pendampingan juga dari pihak keluarga. Tapi tadi yang kemudian masih belum jelas ini Bu Mia, Bapak betul memiliki Komorbid. beberapa penyakit komorbid tidak Penyakit sebenarnya? bawaan. Ya, punya hipertensi. Oh, ada hipertensi. Oke, Dokter Alex, mungkin saya ingin spesifik, Dok. Kan klaim dari almarhum ini kan segar ya, bukan segar lah, maksudnya Tidak nampak gejala tidak secara tampak fisik. gejala. Tapi beberapa waktu kemudian sesak nafas yang Tiba-tiba. hebat begitu. Ini bisa terjadi sewaktu-waktu memang ya, Dok ya? Berarti sudah ada gangguan kardiovaskuler. Jadi sistem pembuluh darah dengan jantung. Kemungkinan juga selama ini sudah mendapat obat hipertensi, obat pengencer darah, kemudian obat yang menurunkan tekanan nadi. Tapi mungkin itu tidak teratur karena menganggap sudah stabil. Oleh karena itu bagi yang isoman, maka kontrol untuk komorbid ini penting. Oke. Iya. Kalau dia hipertensi, maka alat ukur untuk tekanan darah itu harus ada. Mutlak ya. Kalau dia misalnya dengan kekentalan darah, ini juga harus tahu berapa INR-nya, berapa Indikator-indikatornya. beberapa indikatornya. Jadi yang paling bahaya itu adalah kalau terjadi koagulasi. Oke. Kalau terjadi koagulasi, pengentalan darah, penggumpalan darah, itu bisa berpotensi terjadi sumbatan. Oke. Sumbatan itu Baik. bisa di paru-paru, berakibat sesak napas Fatal, hebat, sesak atau napas tadi sumbatan ya. juga di pembuluh darah ataupun di jantung. Di jantung. Jadi ini mengakibatkan sudden death, kematian yang cepat bersama COVID. Oke. Jadi oleh karena itu sering kita harus menegakkan diagnosis COVID-nya ada, tapi diagnosis komorbidnya juga harus ada ikut menyertai. Oke, baik Dokter Alex. Nah, saya ingin menyapa Pak Rahman nih. Pak Rahman kan merupakan lurah dari wilayah Arjowinangun, Pacitan, Jawa Timur. Informasinya ada juga warga Anda yang sedang menjalani isoman sebagai pasien COVID-19 dan meninggal dunia, begitu ya Pak? Iya, betul Pak Maria. Kalau boleh tahu apa alasan masyarakat ini memilih isoman, tidak di fasilitas kesehatan? Alasan masyarakat itu karena mungkin di rumah mereka merasa nyaman dan juga ada ada keluarga yang memantau. Dan selama ini memang ketika mereka melakukan isoman itu mereka dalam pantauan dinas kesehatan yang mana Puskesmas dilewatkan setempat. bidan desa, puskesmas setempat, dan juga di sini ada RT, ada lingkungan yang selalu memantau perkembangan dari pasien yang isoman. Artinya isoman Cuman itu selama ini, menurut pernyataan Anda ini pilihan masyarakatnya, bukan karena memang kondisi fasilitasnya yang minim. Isoman itu adalah pilihan masyarakat, karena jadi masyarakat itu yang melakukan isoman itu ada juga yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan. Sebetulnya kalau di Kabupaten Pacitan ada tempat untuk karantina itu isoman itu di Wisma Atlet, dan insya Allah di sana kebutuhannya sangat memenuhi. Kenapa Artinya, tidak dihimbau untuk iya. menempati lokasi tersebut, Pak Lurah? Ya semua pilihan tergantung masyarakat. Artinya di sini kita juga masyarakat juga kurang memahami ya. Artinya ketika melakukan isoman mungkin mereka tidak disiapkan sarana prasarananya, termasuk ini oximeter ya. Iya. Karena rata-rata yang kejadian itu keterlambatan adalah Saturasi yang menurun. ketika sakit sudah saturasinya turun, terjadi sesak napas, ketika dibawa ke IRD mereka sudah mengalami keterlambatan. Itu yang terjadi selama ini. Untuk kasus itu Pak Lurah, komunikasi dengan pihak fasilitas kesehatan setempat terdekat selama menjalani isolasi hingga kemudian akhir hayat begitu ya. Seperti apa komunikasi yang dijalin? Apakah memang karena kan kemudian kecurigaannya apakah karena memang fasilitas kesehatan yang kemudian lambat, atau kemudian juga pihak keluarga atau yang kurang
proaktif misalnya atau bagaimana? Selama ini pasien-pasien yang dalam pemantauan dari Dinas Kesehatan, saya rasa sudah sangat cukup baik. Artinya di situ terjadi komunikasi bila mana memungkinkan dari Dinas Kesehatan yang dilibatkan bidan desa, puskesmas setempat itu datang ke rumah, atau minimal mereka juga lewat telepon. Berarti sudah sempat didatangi secara langsung ya untuk pasien ini ya? Untuk pasien ini via telepon karena kondisinya almarhum Pak Kasiran itu mengalami flu biasa. Artinya sampai hari Kamis isolasi itu sampai hari Sabtu malam itu masih komunikasi juga dengan tetangga dan kondisinya juga merasakan baik-baik saja. Cuma ada komorbid, ada Pak? keluhan. Enggak itu. Nggak ada penyakit ini, mungkin ada sakit apa semacam cuman perutnya itu besar. Saya kurang tahu sakitnya apa. Cuman ketika meninggal dunia itu ada semacam kayak cairan yang keluar darah gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusi kita ya bersama juga dengan Dr. Alexander Ginting dan juga Ibu Mia. Usai jeda periode berikut kami akan kembali.